Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu jamaah Surau Nur Jihad Pasar Kandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Walaupun tadi jam sampai hujan. Tapi alhamdulillah menjelang subuh mulai reda hujannya, bisa wapai ke surau. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauladan kita, panutan kita, langkah kita contoh, langkah kita tiru perkataan beliau, perbuatan beliau dan takrir beliau, sehingga kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan ulang-ulang kaji awak, masih seputar topik yang kepetang, masih bersambung, masih soal nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazara syai'an lil Ka'bah wa nawa sarfahu li qurbatin ma'inatin kal israji ta'ayyana sarfuhu fiha ihtija lidzalik wa illa bi'a wa sarrafa limasalihah. Jikalau seseorang menazarkan sesuatu untuk Ka'bah, coba nazar itu sesuatu untuk Ka'bah, itu sesuatu yang wajib di dalam Inna zara satran lil Ka'bah. Kalau nyoba nazar untuk baduan penutup bagi Ka'bah, walau bil harir, walaupun dengan didiam atau maharum-harum kanyo. Itu contohnya. Ada yang menazar, nazar itu terkait dengan sesuatu yang akan diberikan untuk Ka'bah. Ajalah mereka harum-haruman, ko panutui atau memberi bantuan. Wa nawa sarfahu, kemudian inyo baniya mentasarufkannya nazar itu tadi li qurbatin ma'inatin, untuk ibadah yang sudah ditentukan. Jadi benazarnya ingin memberikan sesuatu untuk Ka'bah, lalu kemudian nyo baniya untuk mentasarufkannya itu memberikannya itu adalah untuk ibadah yang ditentukan, atau kal israt, seperti lampu yang menerangi. Jadi kalau ke Ka'bah tu kalau dia lampu, tapi dunia itu untuk ibadahnya tertentu itu lah disebutkan jenis benda ta'ayyana sarfuhu fiha, maka wajib fardu ain baginya itu untuk mentasarufkannya nazar untuk membelikan lampu yang akan pelita yang akan menerangi itu. Ini dijali zalik jika masih dibutuhkan untuk itu. Awak menazar ke suatu tu maka Ka'bah. Jadi ya tasawuf hanya tentu Allah, nak hanya berikan tu tentu Allah untuk ibadah tertentu. Kalau beliau bola lampu gay, pula dah wajib membayarkannya seperti yang niatkan. Kalau untuk sesuatu yang ditentukan itu
Itu kalau masih dibutuhkan. Kok kunci kalau untuk Ka'bah tadi contoh ya. Wa illa, dan jika tidak dibutuhkan lain karena lampu-lampu lah doang. Lain bi'a, dijual barang dan jual tadi. Wa sarafa lima salihah, ditasarufkan untuk kemaslahatannya sesuai dengan kebutuhan. Boleh tuh. Jadi kalau nyo banazar kalau no bagi membalian lah untuk untuk Ka'bah, balian lampu penerangan. Kan sampingnya ada buat itu kalau seandainya masih dibutuhkan, masih pemenuh itu langsung tu wajib untuk mentasarufkan tanjuan kano ke pengurus masjid ya ke pengurus Ka'bah. Kalau memang itu lampu aja lah, kalau lampu aja nak mati-mati gitu. Lah buat cari teknologi. Kalau itu jual barang itu tadi di pengumuman sesuai dengan kebutuhan. Kama istazharahu syekhuna, seperti yang sudah dijelaskan oleh syekh kita. Itu aja tuh. Walau nazara isra jannah wisyam'id, jikalau seseorang bernazar, nazarnya itu adalah untuk menerangi sebagai lilin, au zaitin atau minyak zaitun di masjid, untuk di masjid. Tadi kan Ka'bah lah. Akhirnya menazar untuk menerangi belian lilin. Dulu kalau dah ada lampu tekak kan besar dulu kitab kalau dah ada listrik ke okey lah. Di contohnya adalah lilin. Itu dah ada lampu nama merek-merek merek. Di sebelah merek ko dulu orang promosi lah. Atau minyak zaitun. Tu kalau betul sah in kana thamma mayantafi'u bih, jika masih ada di situ orang yang membutuhkan penerangan dan masih membutuhkan lilin atau masih membutuhkan minyak zaitun tadi, sah sepanjang masih ada yang butuh. Tapi kalau ada butuh sesuatu nak pengundur dua ada buat. Itu maka kalau kepada nazar dipikir lima bapak itu tidak. Nazarnya kalau dia nazarnya lilin atau minyak zaitun, dia minyak zaitun ko pengundur orang tidak, lilin pengundur orang tidak. Ya. Walau ala nudurin, walaupun itu jarang di pengunduran, tapi dia masih bisa berpotensi pengundur. Wa illa fala, dan jika tidak ada yang memanfaatkan fala, tidak sah. Ada lilin dia lah, orang mau pakai lilin sekolah, ada lampu gini benda lain. Abang buang aja. Orang pak lampu mati lah dulu genset atau pungai. Genset itu contoh Jadi kalau masih dibutuhkan lilin itu tadi sah, walaupun jarang di pembunuhan tapi masih di pembunuhan. Awalnya kalau itu dah nazaran. Tapi kalau awak menazarkan sesuatu nak ke pembunuh, durang nak kira pakai durang fala, maka tidak sah nazarnya. Nazar-nazaran boleh tu je. Nazar-nazaran boleh tu. Tentu yo, dak ada dah boleh tidak bermanfaat. Nazarkan tadi liqurbatin ma'inatin, untuk ibadah tertentu. Berarti itu dah ada nilai ibadah namanya. Menazarkan sesuatu dah akan pembunuh dah ada nilai ibadahnya. Berarti dak sah nazarnya dong. Kalau nazar tu dak ada nilai nazarnya. Nazar kau kan pahala loh. Jadi ibadah bah. Ibadah sunat, wajib. Walau nazara ihda maqulin ila Makkah, jikalau seseorang bernazar untuk menghadiahkan sesuatu yang bisa dipindahkan ke Makkah. Jangan nazar dibawa luang. Sesuatu dan nazar kau bisa dibawa ke Makkah. Lazimahu naqluhu, maka wajib dia untuk memindahnya ke Makkah. Kan bisa dibawa lah pergi ke Makkah. Bukan tu nazar awak. Lah, dia nazar kau pada taluk-taluk dah awak lah. Taluk dah awak. Nazar lo.
Jadi kalau nyoba nazar kebahagiaan hadiah kau mungkin kau pola nama bisa dibawa. Maksudnya saku kan? Wajib dia untuk bawa ke situ. Wa tasaddaqa bi'ainihi ala fuqara'il haram. Dan bersedekah dengan yang dia tentukan itu atas fakir-fakir yang ada di tanah haram. Sepanjang malam yata'ayyan qurbatan ukhra, sepanjang dia belum menentukan ibadah-ibadah yang lain. Kalau seandainya ibadahnya itu nazarnya tadi, akan menghadiahkan sesuatu. Bahasa bila tampil adalah di Makkah. Ayat ta'ala barang itu ke Makkah. Mantanku kan bisa 2 perkara. Barang jadi kiriman, dari kiriman wajib mantan. Bersedekah dengan ada yang tentukan itu tadi kepada orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Kalau ke Makkah kan berarti kan tampil namanya. Dia berhadiah sinan. Kalau Makkah kan aja lah Makkah ada. Silakan diberikan kepada orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Fakir itu tadi kok kriteria beda aja miskin ke. Fakir itu orang yang tidak bisa memenuhi 50% dari kebutuhannya. Laisa lahu malun wala kasabun, dia nak punya harta, nak lu punya usaha. Itu dah fakir. Itu orang bangsa Maideh namanya. Bangsa Maideh. Itu pokoknya para lulu buat komunikasi je orang di dinas sosial di Makkah dia. Wah kecil lo ke Kementerian Sosial sedang. Kok le masih ada orang fakir yang ada sedang. Dah buat beri modal. Banyak kayu ya. Itu lelok lah nazar dan ada dua lah. Orang bangsa banyak di kampung lah di nazaran. Berapa? Takah tu pinti berputar di Makkah. Tentu dah ada bangsa. Ada rumah pondok di Makkah tu kira. Rumah bangsa terkawan di kampung. Rumah tidak layak undi. Kalau begitu dia wajib membayar sesuatu dan nazaran tadi kepada sepanjang ada ibadah lain. Ada ibadah lain mungkin bagi orang fakir itu seperti apa? Seperti mengharum-harumkan Ka'bah bagi pengharum. Maka hal demikian ditasarufkan kepada untuk mengharum-harumkan Ka'bah. Kalau dia ingin memberikan sesuatu yang bisa dibawa ke Makkah, silakan itu dibawa dia ke fakir. Kalau tidak ditentukan bisa nanti ibadah-ibadah lain yang dia dua nazarnya. Dari tentuan contoh ke orang fakir yang nak disambut maka bisa buat penggunaan untuk membeli dan lain. Kan umum sifatnya, kalau yang umum sifatnya terserah nanti ada yang dibalian untuk harum-harum Ka'bah. Kalau letak itu bisa ditasarufkan kepada untuk pengadaan yang akan memberikan sesuatu harum ke Ka'bah. Wa ala nazir, dan kewajiban kepada orang bernazar yaitunya ma'udah memberikan biaya isalul hadil muayyan ilal hurum, yaitu biaya bekal untuk bisa sampainya hadiah yang ditentukan ke tanah haram. Kalau banyak perkara nak diubil itu awak bernazar ke Makkah. Itu biaya apa ke situ awak lu membukuan kalau lekayo awak sesuatu yang awak nazarkan tadi cie lo tu biaya untuk sampai ke situ awak lu punya kewajiban untuk manuanya. Mudah-mudahan. Fa in kana muasiran, maka jika nyo bansai, ba'duhu linaklil baqi, jual setengah untuk memindah sisa setengah. Berada zare tu. Biar bantang ke Makkah dia ada tu. Ikut kan contoh ketika yang dakik
sekitaran lah Arab Saudi. Awak mau cuy di Indonesia kini tentulah beda. Jadi kalau seandainya ada yang bernazar untuk memberikan benda yang bisa dibawa-bawa dipindahan diantar ke Makkah, ia wajib awak bantuannya antar ke situ. Tu biaya awak lah. Tapi kok bansai awak, dah ada piti biayanya doh. Sesuatu yang awak nazar tu jual setengah, sisa setengah itu awak antar ke Makkah dan setengah awak jual tu tadi piti adalah untuk biaya bantan. Itu kalau awak bansai. Lagi dia kira kemudahan kau yang bansai. Ini segede. Kiranya kok gara-gara dia nazar awak tadi mah. Abah nazar barang leka dia datang ke Makkah sendiri, abah biaya lo, abah acar biaya, kira piti tu biaya nak lo adoro. Awak bansai jual setengah, tak ada setengah lah sisa ke Makkah. Itu pokoknya dah lelok aja. Jadi kalau je sulit pemindahan tadi tu, makanya jual walaupun tanpa izin hakim, walaupun tak perlu nak diminta izin hakim untuk bawanya pemindahan menjual tu tadi. Kan nazar tu piti bantan dulu. Iko dalam asumsi adalah orang lepas tu je kajian, lepas tu je agama. Iko jangan nazar lah nak wajib-wajibnya dari kerja, apalagi nazar-nazar kan. Iko kan orang lain tahu, lain komit dengan kece, lain komit jo nazar. Jangan nazar lain janji mungkin utang ada bayi, apalagi nazar. Awas serak nazar. Nazar orang nak tahu dah seorang lain mau utang le jalan je tak aja dah. Iko kan mengkori kunci dari iko orang lain komit jo cari toy jo kece. Kau muncul mesti seraknya menazar-menazarnya. Kira nak do, realisasinya nak do. Itu kalau nanti aku kaji, aku kan orang dari patuh je kecil kok, le patuh je kaji. Kau kecil kaji ya, ikut kaji karajuan. Tapi kalau belajar tu misalnya tak sanggup ya kan, tapi tak ampusnya Allah yang makan. Yo. Kalau ada nazar kau terkait dengan jelah terjadi pemindahan milik sebenarnya kau pemeliharaan itu kan hak orang lain lo di dalamnya lain. Kalau dia ingin memberikan sesuatu ke orang lain lah terjadi pemindahan pemiliknya. Kalau dia bernazar mau utang kan? Itu adalah urusan wajah Allah Taala, masih bisa awak bertobat. Baik-baik awak hablum minallah tu. Minta ampun awak. Istighfar wa taubat baik awak. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penerima taubat. Kok ke manusia lah terjadilah kepemilikan orang lain, lah punya orang. Dakwa bayi adalah sama hutang jadi dewa. Kalau kewajiban dia awak dakwa bayi berarti hutang jadi he. Jadi kalau hutang dia orang, walaupun orang tu nak menerima kau hutang jadi tu leh. Itu namanya terkait dengan hak adami, hablum minan nas. Kalau hak manusia kau memang abakarilaan malai kecil dia ambo manazar ke petangwa, ambo ke bagi piti kau dia. Iyo tapi tu kiroe piti kau dah do lah ya, aba acara tu lah ya. Iyo nazar kau yo kau bayi dia kau bagi. Yo babeda membutang lain lo tu. Yo kalau nazar kau kan situ tadi tu. Kalau seandainya tercapai doa, berarti kalau dipertimbangkan mereka. Sesuatu yang dinazarkan tadi kau mampu untuk mengarajuan. Kemudian sesuatu yang dinazarkan kau ada miliknya. Kalau nazare atena mau ibadah, tabarur bebek bayi, solat puasa ikut semacamnya. Akhirnya kalau minta punya kalau taala masih bisa. Tapi walau alam lah, karena memang itu janji awak. Tapi kalau kamu manusia, nazare ingin masyarakat kamu manusia, ya berarti kan sedekah itu lah punya orang lain lah. Kalau seandainya lu coba iya, itu inti itu. Jadi memang tak murah lah.
Jadi wana qala samanahu, nyo pindahan harago dari dan jua tadi dan masyarakat dengannya atas fakir-fakir, orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Jadi kalau seandainya dijual sekarang, nilai dan jual tadi itu itulah untuk biaya mantan barang dan nazar tadi. Wahallahu imsakuhu bikimatihi. Soal apakah sesuatunya tahan dengan harganya atau tidak, ada dua perkara. Dua perkara Pak dalam soal itu. Walau nazara sholata fi ahadil masajidis salasah, kalau seseorang bernazar, nazar itu sholat di salah satu 3 musaji, memadai ajza'ahu ba'duha ala ba'din, memadailah kalau dikarajon sholat di salah satu atau setengah dari musaji tadi. Contohnya kal i'tikaf, seperti i'tikaf. Kalau nyoba nazar, nazare abu sholat di salah satu 3 musaji. 3 musaji dan 3 itu tadi yang mulia-mulia itu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau nyoba nazare, ayo ke sholat di salah satu tu, dah disebut 3 dong. Takawan setengah memadai itu. Misalnya timbul kamu saja itu i'tikaf di situ, memadai itu. Kalau seandainya nyoba nyabui salah satu di antara 3, itu kan masih ada pilihan betul. Mana takawun mana takarajuan setengah dari sholat itu tadi bisa saja kan sudah ya gua. Jadi bernazar i'tikaf yo di dalam salah satu musaji dan 3 tadi. Wala yajzi'u alfu salatin fi ghairi masjidil Madinah, dan tidak memadai 1000 salat pada selain Masjid Madinah. Iyo kece nazar, iyo salatnya di salah satu 3 musaji tadinya. Itu yo bayar 1000 salat di luar Masjid Madinah. Tak memadai dah. Walaupun nilai sama 1000, kalau orang sembahyang sholat di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, dapat nilai 1000 sholat. Di luar Masjid Nabawi itu, Madinah tu, di Madinah Nabawi Masjid dah. Dia sholat 1000 rakaat di situ, tak bisa. Kalau basabui salah satu di antara 3 masjid, itu salah satu di situ. Kok Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masjid Madinah, itu dah kau bayar. Kalau dibuat lo sembahyang di masjid di luar masjid dan 3 tadi, walaupun 1000 solat, wala yajzi'u, tak memadai. Karena dia lah bahasa tampe, walaupun bahasa nilai solat tu dalam kaji awak, solat sekali di Masjid Nabawi itu nilai 1000. Meskipun seperti itu, tapi tidak bisa digantian dialihan seperti itu dong. Lah, kalau saja pada Nabawi, yuk bayi ke situ. Bisa digantian kamu saja lain dah. Gantinya masjid yang paling kuat 1000 rakaat. Masjid yang paling kuat 1000 rakaat, 1000 kali solat awak. Itu memang ada di dalam kajian fikih ada. Teras musaji itu masih bahagian dari musaji karena ada sahabat di dalam sebuah hadis yo i'tikaf di teras musaji itu disebutnya adalah i'tikafnya di dalam musaji. Lah musaji itu. Ya apalagi di Masjidil Haram tuh. Dari jalan Ada? Masih. Nanti buat di Wakah tu lah dekat sekitaran tu. Pokoknya di musaji. Kalau asumsinya awak solat tu depan dua, berarti awak solat di samping kau di jalan depan, berarti lah di situ je tu. Tapi kalau di hotel
Kalau di hotel, itu ada masjid betul tak? Di hotel loh itu. Dia ada orang yang mengartikan seperti itu. Dah, itu beda. Kalau takah di halaman surau kau tadi kok masih surau apa itu? Tapi kalau sembahyang di rumah ragai Pak Wali Korok, itu dak surau juga. Dari penamaannya itu berbeda. Hotel di sekitar musajid. Nah, kalau itu adalah masih sekitaran musajid. Itu sembahyang mana ni mana? Ajak sampai ke langsung dah lah. Itu. Jadi kau contohnya kan detail apa itu. Tak bisa dialihkan nilai itu. Tak bisa dialihkan nilai itu. Walaupun nilai sama beribadah awak situ tu nilai sama. Tapi kalau bicara tempat berarti awak harus ke situ. Yang 7 kali kaulaan sama juga Mekah tu baru tu jadi. Lima tu nak tu. Kalau itu istilahnya hoax, Isu yang dibuat. isu mendramatisir untuk menjatuhkan orang pekaulah itu. Ya memang mohon maaf lah, kau dalam duga analisis ekonomi. Kadang-kadang dulu Makkah tu waktu dihancuran dari Raja Abraha, karena ada magnet dari Ka'bah tu tadi ya. Ka'bah tu tadi ramai orang taruh melakukan tawaf. Semasa Zailiyah orang tawaf juga, ramai. Berarti dengan ramainya orang bergerak sektor ekonomi menjadi destinasi lah, menjadi tempat orang berkunjung. Pergi Abraham, kaya pindah lo, dia buat lo replikasi anu ego Ka'bah kau di kampung dia jual kau buat lo sih kau boleh kampung kau rapi je. Kau persaingan bisnis tidak sehat dari Abraham. Itu dugaan seperti itu, ya orang membuat framing lah, membuat narasi untuk menyatukan. Iya, memang praktek-praktek yang keliru kok kadang-kadang ada juga. Oknum-oknumnya salah tafsir. Pai ziarahnya kadang-kadang salah kaprah. Bukan ziarahnya dilarang. Dan dilarang itu adalah perilaku-perilaku tertentu yang perlu diluruskan. Itu kan praktek-praktek beramal, bukan nilai agama yang diubah. Praktek-praktek umat yang diluruskan. Mungkin cerita kan kau perlu tegaskan Islam dengan umat Islam itu suatu hal yang berbeda. Al-Islamu syai'un wal muslimuna syai'un akhar. Agama Islam, nilai-nilai Islam, kau kaji dah baca tadi kau nilai apa? Tapi umat Islam prakteknya kadang-kadang kalau sesuai je nilai itu tadi. Itulah karena juga baik mululah kaji, kadang-kadang dia nak tahu. Yo tadanga dia takatu, yo cali takatu. Ada orang buat, ada orang praktek memang iya di dalam ada betul karang tu kekubuah dia. Itu dah jawab biar. Itu kan praktek-praktek tertentu hygiene dah ada. Itu perlu diluruskan. Kalau membuat berkah tu kan tak seperti itu juga. Lalu kemudian bukan ketua forum kompeten sehat. Ada praktek-praktek ada bagaleh. Tutui lah galeh itulah di usahanya ada orang dinas kan. Ada kecil orang pembeli Bagar tutui itu je. Lawak beli itu adalah debu-debu keberkahan je. Itu ada makam punya debu-debu keberkahan dari sekitaran makam kau kan cara pandang. Lah dibalian badal dibelian dari Pemda supaya dia kotak ada. Pi aduh je dah ada. Wallahu a'lam lah, wallahu a'lam. Mengenai tanah kuburan. Ya. Itu memang perlu. Dia terjadi lah tak kata. Mohon maaf lah. Ada
kadang-kadang kan ada kebutuhan praktek masyarakat ia punya nilai aku tak dapat doa itu bagi pengelola itu di sisi ya tak dapat tadi aku ada dua buah aja kan kan sebenarnya kan karena ada orang butuh itu diadakan. Nah jadi kita meluruskan sepanjang itu tidak mengganggu akidah. Apa banyak dulu orang melarang ziarah ada jaduan salah kaprah. Apa sampai kan ada salahnya. Nah, salah apa sampai? Prakteknya salah. Sapa itu kan bulan. Iya, apa sampai itu nama bulan tu kau sampai ada salah. Nah sudah berharap tu sampai Pak. Karena Sahabat Mudin meninggalnya di bulan Safar kan. Ya. Sebalik. Nah, jadi kalau yo solat dia bernazar solat di Masjid Nabawi, dia bisa diganti dengan solat 1000 solat di masjid lain doh. Nah, daripada solat nazarnya. Kaaksihi begitu sebaliknya. Dia bernazar abo sampai abo kalau lenta capai dia kasih abo solat syarat 1000 rakaat 1000 solat. Oh betul ya. Tapi yo karena dia solat di Nabawi aja. Payah abo 1000 solat salat itu apa ialah karena masjid Nabawi lah aja. Sekali solat jawab aja. Kan sebaliknya tu tidaknya memadai dah. Kalau 1000 solat di masjid Pelikuang karena dia masjid Pelikuang tu. Apa ya orang berlatih apa ya lah akan Madinah tu lah je. Sekali je sudah je selesai tu lihat tidak bisa. Kama la yujzi'u qiraatul ikhlas an thuluthil Quran al-manzur. Seperti tidaklah memadai membaca surah al-ikhlas dari sepertiga membaca Al-Quran yang dinazarkan. Abu kalau tak capai je bukan siapa baca Quran sepertiga Al-Quran. Oh, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas berarti dia membaca sepertiga Al-Quran. Oh, tak bisa Al-Ikhlas ye dia dua dah. Sepertiga itu tadi ya sepertiga dari Al-Quran tu. Kerana apa dia kakai orang ikut kalau dipitih kaji ko seliga. Lah dipitih seli dia ulama-ulama banyak orang ada ciluh ya macam cari kesempatan macam cari celah ya. Ada celah dah. Ada bisa dia olah-olah. Wa man nazara ityana sairil masajid wa salata tatawwi fihi. Kalau siapa bernazar kepada datang segala masjid, dia sembahyang sunat di masjid itu. Solat dia sekira-kira dia menghendaki. Walau fi baiti walaupun dia solat di rumahnya di bawah. Jadi kalau seseorang bernazar berdatang ke masjid dan solat tatawwu pada masjid, tak malah orang solatlah di mana ia kehendaki. Kalau nyo keceknya, abu sampai bernazar abu datangi masjid, abu solat di dalamnya. Di baju masjid dia terserah lah. Itu kan umum sifatnya tuan. Kalau yang sifat umum, silahkan di masjid abu. Kalau no abu sampai yang solat sunat masjid itu kalau tiba abu ke masjid. Di baju masjid ini kalau no salat no. Kabarnya masjid terserah. Jadi terserah masjid. Sebut dia masjid betul ajar. Solat sunat tatawwu sedang lah memadai. Walau nazara tasuddaqa bidirham, kalau seseorang bernazar untuk bersedekah dengan dirham, la yajzi'u anhu jinsun akhar. Tak memadai lain kalau dia bersedekah dengan jenis yang lain. Kalau bernazar dengan dirham, dengan dinar, bayar dengan dinar. Kalau dengan dirham, bayar dengan dirham. Kalau bahasa punya seperti itu, tak bisa digantikan dengan yang lain. Abu bernazar kalau ada abu bagi atau untuk Avanza, untuk Innova, apa lagi, untuk Grand Bank kasuruh peluang untuk menjadi ambulan. Ya mau beli Grand Bank, tak bisa lo Innova lah. Kan sesama motor betul. Kalau bahasa merek, dah bayar itu. Tapi kalau nak bahasa ada, abu beli untuk suruh peluang, terserah lah. Ayo tu ini. Nak bahasa bilo ragu ada. Nak bahasa bilo baru je usang ada. Terserah dewa ni. Kalau bahasa bilo auto baru ya beli auto baru.
Masa bebere beli atau bere? Oh nado barang kodo cari tempat nado. Walau nazara tasaddaqa bi bailin bi ainihi zalaan. Siapa yang bernazar untuk bersedekah dengan hartanya dengan yang ditentukannya, maka hilang kepemilikannya. Kau cerita tadi. Dia bernazar, dia kamu sedekah dari harta tadi. Sedekahmu bernazar kalau sampai waktu kau bagian ke surau je. Bagian ke toko Sleman je. Contoh lah, contoh ya. Dia bernazar dengan hartanya, kayu sedekah harta itu tadi. Dia sambil harta sedekah, sedekah bagian untuk pesantren Purwokasia. Pada saatnya dalam nazar itu, oto dan itu tadi itulah lapih kepemilikannya itu, lah pindah. Walau qala, maka jikalau seseorang berkata, alayya anta sadaqa wajib atasku bersedekah bi ishrina dinar dengan 20 dinar. Au ayyadaha ala fuladin, atau dia jelaskan kasihannya masyarakat tu kasih pulan. Kalau tak kata berarti harus dibayar lo bara bajai kasih orang insyafa baridi, jika sembuh penyakit aku fa alayya zalik, maka kewajiban atas aku demikian. Maka orang lain tu memiliki harta itu tadi. Jadi contohnya dadores ini bernazar kau cegah abu dan agihan tu abu bernazar juara tobo tu kota dia untuk ras. Ayolah cegah dadores. Pada saat dadores cegah untuk tu tadi lah punya boleh tu. Langsung beralih ke pemilikan tu. Di kadang-kadang tu kalau ada dah bahasa sapi nazar wah. Jangan lupa orang kadang-kadang dari bila cegah kadang ada Tuhan lain. Kau kan kaitannya dengan Tuhan kau permohonan kau. Hati kau berkasih ialah sampai dia malam panjangnya lah cegah berkasih ialah no. Oh lupa kadang-kadang lain. Itu. Jadi kalau seandainya pada saat itu mau lupa dah lupa, itulah terjadi peralihan pemilikan. Dipakai itu berarti memakai punya orang tu lain. Itu jadi lain. Kalau sesuatu itu menghasilkan, maka sesuatu berhasil itu tadi itulah punya orang tu lain. Yo produktif barang tu tadi, karena hasil kalau berarti dia punya awak, punya orang berkembang lebih itulah piti orang. Kalau dia sedekah kadai jual sisi kadai aja. Kira orang belanja je tambahnya kau sebacam ayo malah punya orang tu hutang wak. Tak berdasarkan nazar pertamanya dah. Wa illam yakbidha, walaupun lu diterima walaupun jo sarah walaupun lu diterima oleh orang dan tu lain. Kalau bagian, kalau badarimu, tapi kepemilikannya itulah berpindah. Pada saat sesuatu yang wak gantung itu tadi. Walaupun lu bayi-bayi le, walaupun lu wak gagi le, walaupun orang dan badarimu nazar, kalau badarimu lu le. Ayo, kari sudah berarti kalau itu berarti nazar kau dah gara-gara. Sabarang-sabarang itu kau dasarnya kan capi lupa. Yo. Tapi tak jual skeptik baru alus seluruhnya alus total saja. Kalau nazarnya total berarti sampai total. Tapi kalau total berarti sekali gitu. Yo, berarti lu itu loh. Alu tak capek bekasi itu lain. Sekali baru. Alah, kau yo bernazar tak kata alhamdulillah. Apa tunggu gua, apa doa ada juga. Jadi kalau saya berarti alun sempurna anu lain yang sesuatu yang gantung tadi lain. Yang kait tadi. Kalau bajua, tapi kalau tajua tanah habu, berarti kan tanah wak kau bara ukurannya dan disabi satu yuk tajua berarti langsung mau beribu tu. Tak gantung tadi ya.
kalau le tajua tanda kuadura mau beli tanda buah kan umum supaya dia tuh mau sangende tabali tajua dia beli dulu berarti dia umum pada saat tajua di situ tuh melekat nazar ya tajua saya dole jalan Tapi itu tergantung dia mau kasih orang yang aku tadi yang menazar tadi mau kasih mungkin tajwa total. kalau mau kasih tajua total yo tapi kalau tidak tajua total alulai tergantung makanya dalam nazar kan harus itu kalau yang sifatnya umum abo kok tajua tanda habuan kan masih umum baru tuh lu tahu lek kasado itu indah itu Kalau ini orang yang menazar tadi kasih mungkin tajwa sadu lah. Jadi orang menazar. ayo kalau mau kasih tergantung di niatnya masing-masing kalau mau kasihnya adalah total dia tunggu tajua total seluruhnya. Kalau meninggal bagus. Artinya kalau meninggal orang yang menazar itu, ya tapi belum terjual misalnya kan. makanya di ahli warisnya disampaikan tuh Oh. sampai di utang tuh bang makanya nazar kok bahkan yang para lu di hakim lo tahu lu di hakim deh gua kan tadi ceknya walaupun tanpa izin hakim je kalau menjual barang kan dia nazar lagi ke Mekah tuh bang kira ada piti bantan deh dia jual sekarang itu nyontan barang ke Mekah walaupun tanpa izin hakim silahkan ada masalah tapi kalau tanah itu tadi kalau yang sifatnya umum maka ada kemungkinan ada untuk kok sekete tanpa awak menyebutkan totalnya tapi kalau sampai kasadoi berarti tunggu kasadoi lu dan jual sekarang itu lu tuh lain Dengan ada lafaz nazar gitu ya. iyo ada lafaznya Misalnya kan di Pak Dua apa ini aja nang rumah misalnya tapi ada nazar itu sapi ya. dalam hati aja Iya, saya ada keinginan saya misalnya kan, kok punya orang tua banyak misalnya awak aman tuang rumah, tapi tidak usah beli nazar. itu dia lu ada nazar tuh nazar kok kan syaratnya ada singkat nazarnya ada lafaznya Ada lapasnya. dilafazkan Ada saksi. memang dulu disyaratkan saksi tapi sebaiknya ada saksi Jadi misalnya sangat sayang dan begitu. Iya, kan, iya. Orang kan jalan di anjing kan, wah, Iya. dia cuma. alhamdulillah Sampai itu sampai di buku Ayo. itu keinginan. kok keinginan barunya beda tuh kalau keinginan dengan nazar tuh beda nazar kok sesuatu yang lawak niatkan dan kemudian lawak lafazkan dan kemudian awak punya kesiapan untuk itu artinya awak mampu awak berpuasa mampu awak untuk masyarakat dari yang awak nazarkan tadi kalau kemudian awak menazar sesuatu yang awak sendiri tidak punya kemampuan yang awak nazarkan itu tuh zalim terhadap diri awak memang mau membayar wajib nazar itu sudah tadi ayo awak ada kok tapi kalau tadi kata berniat untuk nilai bayar itu acak itu tapi kalau lapasan dia kan berbeda kok antara keinginan dia bayar waktu dengan nazar berbeda kalau itu kan istilahnya harapan awak keinginan awak dan segala macamnya untuk bayar itu pasti kan lah didengar itu lah tahu Tuhan. Tapi kalau nazar yo dilafazkan. Kalau misalnya terengah dia dua keluarga, ke suami atau anak, boleh terkait dengan harap tu. Karena nanti kalau pembagian wasiatnya nanti di keluar nazar kau tadi dulu, baru dibagi setelah tu lagi. Kalau warisnya terkait dengan perwarisan, itu kalau hutangnya tu. Jadi kalau lah nazar tu, kalau bisa yo bangga itu sarakan haratu dan jalannya lah jalan utangnya dari bayi dan apalagi yang sifat nazar tu dia ada cucu dah barang jalan-jalannya dah indah wah tadi itu maka harus dibayar demikian wayan aqidu haulu zakatiha min haini nazar. Kalau seandainya iyo bernazar, kalau seandainya abu cegah, maka atau abu agian kasih ado. Maka kalau dia cegah, lalu pisah ado itu. Kalau terkait dengan haul zakatnya, itu akan terakad ketika nazarnya
lalapeh. Ketika coba dasar tadi ya, lalapeh dasar sili contoh dua sili harato sili. Aku hitungan ketika itu holele cukup sedisap atau tidak ketika wak lah baca dua dari dan wak dasarkan tadi itu lari keluar. Kan patang lah dibahasnya tuh. Dak do kurang harato deh. Kalau seandainya kurang harato berarti itu dah dihitung disap itu. Tapi kalau seandainya walau bisa ada cukup berarti pada saat itu wak mulai bayatong hole beliau. Contoh, aku lah punya pitih sekian labiah sadisap. Tapi lu aduh holele, lu cukup holele. Lalu kemudian aku berdasar kalau pitih aku dari dasar itu tadi di situ aku itu hol tadi beliau. Ketika dasar kau tadi lah terjadi apa namanya itu pemindahan milik ke orang lain yang didasarkan. Nah, di situ terakatnya hol tadi. Fatasi kalau wakadha illam yu'ayyidha, demikian jika dia tidak menentukan jenis dasar dan tidak mengembalikannya dan didasarkan itu, maka jadilah dasar itu tadi adalah utang baginya. Kalau wak nak membayar tadi kan tadi cerita tu, kalau wak nak membayar dan wak dasar itu tadi, maka jadilah dawak dasarkan itu utang kawak, utang dewa, piutang dewa. Nah, tadi pertanyaan tadi tu kalau dawak tu nanti iyo lah utang jadi eleh. Kalau itu hubungan dawak jo manusia. Kalau hutang dah bayar di dunia berarti bayar di akhirat. Takatun ekstrim ya. Menjadi hutang. Wa yathbutu laha ahkamud duyun. Berarti tetaplah dan berlaku tu hukum utang-utang. Berlaku utang jadi tulis. Kalau seandainya walau taliful muayyanu lam yatminha wa illa an kasra ala ma yazharu syekhuna. Kalau seandainya hal-hal yang seperti itu pertama sekali adalah berlaku hukum hutang. Kalau seandainya dan nazar konko tadi adalah indak jo bayi-bayi jodoh, lalu kemudian hilang. Sampai berlaku kaji zakat baru. Kau lah sampai hol, lah sampai disabila sampai hol. Indak jo bayi-bayi zakat kau tadi dah. Hilang ratoe. Tu berkurang jadi tu dan hol itu tadi lah terhitung wajib zakat. Tapi tidaknya nyoba iya lalu kemudian hilang harta itu tadi tetap nyoba hutang membayar zakat. Betul le, piti aja tapi apa aja ke pembayar le piti le hilang bah. Karena lalai membayarkan zakatnya, bako nyoba hutang. Takah tulu takah nazar kau tadi. Dari bayi-bayi dah jelah cegah, ada yang membayar dah. Hilang harta itu tadi tetap berlaku hutang dia. Baale. Kakak barik jadi itu. Paham saya kan? Jadi tak bagara-gara dong. Kalau seandainya awak lalai lo membayar sambo hukumnya dengan awak lalai membayarkan zakat. Lalai membayarkan zakat, lalai membayarkan nazar. Lah tiba waktu membayar, indaknya membayar dong. Ternyata sesuatu yang kau bayar itu hilang. Nah, do piti akan membayar dong. Tetap itu menjadi hutang dia awak. Tak boleh bayar tapi bagalah lah awak. Awakku kadang-kadang awak tarasu awak ketika awak piti wa hilang atau aduh gagal segala macam cuba tanya boleh. Mungkin utang dua kau zakat yang dah terbayar dia awak coba. Lah dia kue lah dia bagian berarti cukup lah dia tak ada kata tu lah berarti hari lah jangan dam. Demikian dulu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini nampak.